Tanah Jawa dulu memang sangat sakral. Sampai sekarang kan termasuk energi Lemurian dan sebagainya itu kan kekuatan yang luar biasa. Itu sebetulnya hanya orang Jawa yang bisa mengendalikan. Jadi nggak ada unsur Sasubagir Numbali karena tanah Jawa itu nggak ada. Jadi yang babat tanah Jawa itu yang murni asli orang Jawa. Intinya nggak terima nih Mbah kalau Jawa niki diinjak-injak nggih Mbah, apalagi mau dihilangkan Mbah nggih. Jadi saya sampai semangatnya kan gini. Itu saya buat pakem. Pada saat nanti akan terjadi perang saudara yang dinamakan perang Baratayuda. Digambarkan Pendawa 5 Kurawa 100 nggak menang yang 100. Itu menjadikan semangat saya untuk istilah melangkah ke depan. Makanya saya pun punya tekad. Selagi saya menjalankan kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, saya nggak akan takut pada apapun dan pada siapapun. Hanya yang satu yang saya takuti, yang punya kuasa, termasuk Sang Pencipta. Jadi alurnya ke sana. Mbah, ini terkait dengan Jawa, Mbah. Cerita Jawa itu kan tak lepas dari Sabdo Palon dan Sesubagir, nggih. Ya. Nah, konon katanya tanah Jawa ini yang numbali kan Sesubagir. Ya. Saya pribadi kurang setuju, Mbah. Karena apa? Orang Jawa kan sudah linuwe kan, sudah sakti-sakti. Kenapa kok harus Sesubagir yang numbali? Nah, Sesubagir itu sinten, Mbah? Sagesipun. Karena gini Mas, masuknya Islam di tanah Jawa itu kan pada saat Brawijaya. Dan sekarang dijuluk Sunan Lawu. Itu kan Brawijaya ke-7 atau keberapa? Itu ada istilahnya Sarasen, istilahnya ibaratnya para wali itu minta izin. Nah, pada saat itu kan nggak diizini sama Brawijaya. Akhirnya Brawijaya itu membuat sayembara. Termasuk para wali Sunan Bonang dan sebagainya itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya Sunan Bonang dia kan saya anggap gimana supaya bisa kan mencari jago orang Jawa dapat Raden Said Kalijogo itu. Jadi alurnya begitu. Nek Sesubagir itu yang numbali tegese menguasai supaya Islam bisa berkembang. Pada saat perjanjian sama Brawijaya kan hanya diberi bagian separuh. Tapi mungkin karena dia ibarat orang itu serakah akhirnya dikuasai lewat tumbal-tumbal itu. Jadi Sesubagir itu memang benar memasang tumbal di tanah Jawa. Cuma yang babat tanah Jawa itu bukan Sesubagir. Ya, yang babat tanah Jawa itu mungkin zaman pada saat anunya Eyang Ngaji Soko. Jadi tumbal itu dia intinya untuk menguasai supaya Islam bisa berkembang, istilahnya se-Nusantara. Intinya tumbalnya gitu, Mbak ya. Iya. Untuk menguasai Islam di Nusantara. Iya. Untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan ajaran agama itu. Tapi kan kita kan mungkin menurut saya tumbal-tumbal itu semua sekarang sudah sirna. Karena apa? Kita sama saudara-saudara yang diberi tugas itu kan untuk membersihkan itu. Jadi intinya itu pun kita menaruhkan nyawa. Maksudnya bukan segampang itu. Kita akhirnya dengan tata cara kejawen kita ruwat. Ini Mbah tanya ya. Menurut jenengan Wali Allah atau Wali Songo itu sebagai penyebar agama atau seorang politik? Itu akhirnya gitu Mbak. Itu ya memang misinya satu mengabarkan Islam, keduanya ada unsur politik. Tapi sekarang gini, pada saat raja itu kan banyak para wali yang menjadi istilah aparat negara, kayak hanya Sunan Kalijogo yang enggak mau. Sebetulnya Sunan Kalijogo pun merasa bersalah, intinya gitu. Tapi dia nggak tahu awalnya dibuat alat. Maka sampean nggak pernah tahu sosok Kalijogo itu menggunakan pakaian warna putih, mesti pakaian hitam.
Jadi itu merasakan simbol sastra, dia merasa itu. Rasa bersalah. Ya, itu kan masalah saya bisa ngomong sini karena saya bisa langsung konsultasi yang bersangkutan sama yang bersangkutan selama di sini. Nggih, nggih. Mbah, berarti selama iki untuk cerita tumbal tanah Jawa itu direkayasa nggih, Mbah. Soalnya kan kebanyakan orang menceritakan Ya. kalau Sesu Bakir itu menumbal tanah Jawa itu karena tanah Jawa itu angker, jalmo moro jalmo mati gitu. Padahal faktanya sebenarnya tumbalnya itu untuk menguasai Jawa dan membangkitkan ajaran Monco kan gitu Mas sebetulnya. Memang tanah Jawa dulu memang sangat sakral. Nggih. Sampai sekarang kan termasuk energi Lemurian dan sebagainya itu kan kekuatan yang luar biasa. Itu sebetulnya hanya orang Jawa yang bisa mengendalikan. Jadi nggak ada unsur Sesu Bakir numbali karena tanah Jawa angker itu nggak ada. Jadi yang babat tanah Jawa itu yang murni asli orang Jawa. Bukan Sesu Bakir. Bukan. Sesu Bakir sendiri kan Makanya matinya bukan di sampai sini, hari ini Mas, golongan itu kan sampai hari kan banyak mengakui ini diberi. Kok ada tempat dikasih nama ini masih keluarga saya, itu semua kan ngaku-ngaku. bohong semua pokoknya. Dari zaman semua orang Jawa itu goblok tenan kan kalau dianggap motor. Pada leluhur Jawa atau Danyang itu kan orang-orang yang arif. Yang Sabda Palon ini kan sesepuh Danyang Tanah Jawa. Nah, Sabda Palon dulunya kan mengabdi sama Brawijaya. Jadi ceritanya kan gini dari awal, Brawijaya itu kan istilahnya ada yaitu Sunan Bonang sama tentara Tartar. Nah, dia membawa Putri Cempo ke tanah Jawa. Nah, Putri Cempo ini ibaratnya wong Jawa itu nek cara saiki diarani lonteng. Akhirnya Brawijaya kan kepilut saking ayune. Makanya zaman biyen sampai Brawijaya nggak tanduran pari Cempo ini. Nah, makanya sampai hari ini kan tenggere kan jelas Mas, keadilan yang nyata. Setiap bong-bong sinon itu tinggini tiang lonteng. Itu sih enten hubungannya niku. Oh, nggih Mbah nggih. Nah, itu kan akhirnya termasuk terus duwe anak Raden Patah atau sinten niku wae. Jadi nek wali yang asli tanah Jawa namanya Raden Said. Semua dari luar Jawa. Berarti saniki tumbal tanah Jawa sampun ical sedaya nggih Mbah saniki. Ya kita menempuh perjalanan sampai belasan tahun itu misinya intinya itu. Tapi kan nggak mungkin saya ngomongkan masanya itu nggak kasat mata. Nggih. Itu dulunya yang pertama ditumbali sampai Rabat itu kalau nggak salah dia itu Mataram. Soalnya Mataram kan raja pertama yang Islam. Nah saya itu dari leluhur saya mungkin Canggah atau Wareng itu masih ada hubungannya sama Joko Tingkir. Pajang. Jadi danyang-danyang yang istilahnya makamnya di sini Pringgondani itu kan juga orang Pajang. Karangkali. Nah, itu semua kan pelarian di saat Pajang diberontak itu. Nggih. Jadi akhirnya kerajaan-kerajaan ini dengan politik itu dipecah belah. Tapi sampean sabar, ini hanya istilahnya saya ngomong petunjuk yang ke depan nanti. Jadi nanti seakan-akan itu rakyat itu dengan dipimpin presiden itu nanti entah tahun 2030 ke atas itu sudah mungkin nggak percaya lagi. Jadi semua akan kembali asal. Maksudnya kembali asal akan berdirinya kerajaan lagi. Itu menurut petunjuk para leluhur yang mendampingi saya selama. Berarti Beijing niki balik ke kerajaan Malu. Iya. Ya itu prediksi saya mungkin tahun 2030 ke atas. Jadi mungkin Indonesia ini dipimpin presiden mungkin tinggal 1 atau 2 periode ini. Kan berarti kan sudah mendekati. Nggih. Kembali tentang gini Sesu Bakir. Ya Mbah nggih. Sesu Bakir itu sendiri orang sana, apakah matinya juga di sini, Mbah?
Enggak, dia setelah kedudukannya diganti, posisinya diganti oleh Sunan Kali, dia kembali ke Mesir.